Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam kasih dan penyertaan Tuhan dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan melimpahi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dengan kasih setia, damai sejahtera, panjang umur, dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang terbaring lemah di dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan bagi seluruh jemaat yang sakit menahun, kiranya tangan Tuhan menjamah dan memulihkan, terlebih memberi kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari agar tetap sabar dan penuh pengharapan menantikan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita dan berbeban berat. Kiranya Tuhanlah yang menolong, kiranya Tuhanlah yang menghiburkan, dan kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita pada hari ini, maka marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32. Demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya dengan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan dua pohon yang tumbuh di tepi sungai. Pohon pertama tampaknya subur dan rindang, tetapi akarnya hanya menancap dangkal di permukaan tanah. Ketika badai datang dengan angin kencang dan hujan deras, pohon ini begitu mudah tumbang karena fondasinya lemah. Pohon kedua mungkin tidak terlihat sehebat yang pertama, tetapi akarnya menancap dalam hingga mencapai sumber air yang tidak pernah kering. Ketika badai yang sama menerpa, pohon ini tetap berdiri tegak. Akarnya yang dalam memberikan kekuatan dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan. Demikian jugalah dalam kehidupan rohani kita. Orang yang hanya memiliki pengenalan yang dangkal akan Allah akan mudah tergoyah ketika menghadapi kata-kata licin dunia, godaan-godaan materialisme, tekanan-tekanan untuk berkompromi dengannya. Namun, mereka yang memiliki akar pengenalan yang mendalam akan Tuhan akan tetap kuat karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Dua kelompok manusia yang disebutkan di dalam nats ini sesungguhnya masih kita jumpai dalam kehidupan kita masa kini. Yang pertama adalah mereka yang fasik terhadap perjanjian, yaitu orang-orang yang seharusnya setia kepada Tuhan, namun mudah tergoyah oleh kata-kata licin atau rayuan duniawi. Mereka ini adalah orang-orang yang berkompromi dengan nilai-nilai dunia dan meninggalkan
kesetiaan mereka kepada Tuhan. Yang kedua adalah umat yang mengenal Allahnya, yaitu mereka yang mempunyai hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Kata mengenal di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi pengenalan yang intim, pengenalan yang secara personal dan transformatif. Mereka akan tetap memiliki kekuatan rohani untuk bertahan dan mempunyai keberanian untuk mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Maka firman Tuhan, renungan pada hari ini menyuarakan pesan rohani bagi kita, sekaligus memanggil kita untuk bergabung dengan kelompok umat yang mengenal Allahnya, yaitu melalui doa, firman Tuhan, dan hubungan yang senantiasa akrab dengan Tuhan. Semakin kita dalam mengenal Tuhan, semakin dalam kita mengenal kasih-Nya, kesetiaannya, kuasanya, dan janji-janjinya, maka akan semakin kuat pula fondasi iman kita. Sehingga kita pun tidak mudah terpengaruh dengan ajaran atau tren-tren yang bertentangan dengan Alkitab. Terlebih kita dimampukan untuk menjadi lebih berani mengambil sikap yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami boleh memakai hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan segala hal yang baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan, firman kehidupan yang menjadi bekal rohani kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh terus kuat dan dimampukan bertahan untuk menghadapi segala persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terlebih kami dikuatkan dan dimampukan untuk senantiasa bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami terima dari Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pada hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh di rumah mereka masing-masing, maupun yang dirawat di rumah sakit, serta seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengalami sakit bertahun-tahun. Ya Tuhan, kasihanilah, kiranya Engkau berkenan memberikan pemulihan dan kesehatan. Jamahlah setiap tubuh yang lemah dan yang sakit, sehingga boleh beroleh kesembuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mensyukuri berkat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan semakin menyempurnakan sukacita melalui kesehatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera. Terlebih di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, Engkau memberi kesatuan hati untuk setiap rumah tangga Kristen, sehingga boleh Tuhan sajalah yang hadir di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang kecil sampai pada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa menaungi kami, menyertai kami, menjalani hari-hari kehidupan kami. Terlebih satu hari ini, kami serahkan seluruh pekerjaan kami, perjalanan kami ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan lindungilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.